sesi ngobrol seputar seni. Oke, kali ini bersama Bapak Eko Wahyu Prihantoro. Apa kabar? Kabar baik Mas Bangga. Om Eko, ini eh, dari kacamata saya beliau adalah asisten Tuhan. Waduh, Asisten guru sejati saya. Guru sejati ini Gusti Allah. Beliau asisten Tuhan untuk mendidik saya pada waktu itu. Di awal-awal saya masih kehilangan arah. ya orang ngono. Ngono pripun? Jelas ki nganu ae. Padha-padha ndene gabah. Oh, dene Dadi, kata terus pundi kok. Gabah ki isone dadi beras. Nggih. Bisa dari padi menjadi beras itu kan harus selalu bergesekan. Oh. Nah, gitu. Nah, bergesekan kan padha ndene Mas Bangga sendiri juga punya power. Nggih. Aku ya diparingi power karo Gusti Allah. Jadi supaya power iki iso dadi resik kuwi mau kan Bergesekan. Bergesekan. Ngono. Lah ngumpulke aja dhuwur-dhuwur ayub-ayuben. Oke, kali ini ngobsesi berbeda, tidak di tempat biasanya. Kali ini ngobsesi berkunjung ke dalamnya Om Eko. Om Eko ini adalah seorang dosen teater di ISI Surakarta. Lalu dulu beliau pernah juga menjabat sebagai pimpinan wayang orang Sriwedari tahun pinten nggih? Lali aku. 2005 2006. 2005-2006. Pada waktu awal-awal saya di Solo, ya ini penjenengan ini yang selalu mensupport saya, yang selalu memberi arahan kepada saya. Karo nyeneni Iya, barang. nyeneni. Terus diselasani baru seneng. Oke, Om Eko ini kegiatannya apa Om selain mengajar Om? Ya, dalam situasi pandemi ini selain mengajar ketika bisa disambi di rumah itu ya apa saja yang bisa dikerjakan. Yang ngopeni pitik, yang ngopeni iwak, yang ngopeni tanduran gitu. Dan ketika dari itu semua ya ada sebuah keindahannya. Kene ngomongane wong ning wilayah kesenian. Kesenian. Apa indah. Misalkan memelihara ayam, keindahannya seperti apa? Oh, ayam itu kalau berkokok itu jam berapa? Ada beberapa ayam kalau berkokok yang panjang itu yang mana? Suaranya seperti apa? Memelihara ikan ya, ikan itu ada yang kecil atau besarnya itu tidak bareng. Jadi berbeda-beda pula, termasuk tanaman. Ada sebuah kesabaran yang tidak bisa disengko. Itu kan harus telaten. Ngopeni tanaman harus telaten. Itu belajar kesabaran. Itu ya kita harus melihat dalam situasi kondisi pandemi semacam ini, kita memang harus sabar, tidak bisa gusa-gusu, tidak bisa ndang gagi, tapi ketika itu misalkan waktu ada kesempatan ya kita harus melaksanakan dengan baik. Terus di sela-sela waktu atau jam kosong ini ya biasa seniman ini biasanya ngembangke angen-angen nih. Kok ono barang yang sekiranya itu tidak bermanfaat. Nah, ini saya teringat dengan ajaran bapak saya. Mbah Sam itu kalau ngajari saya sejak SMP kelas 1 tak saya ingat-ingat jari 5. Ya. Jari 5 itu yang pertama itu jentik. Jarwo dosae atau tembunge mempunyai makna filosofi bahwa jentik ngotak adik barang yang sepele dadi barang kang migunani. Nah, ketika ada potongan besi, ada potongan apa itu kain, ada kain yang tidak terpakai, sejauh mana ini tidak segera dibuang begitu saja, tetapi bisa kita manfaatkan dibuat jadi pot, dikasih dicampur dengan semen, dibuat relief. Nah ini kan akhirnya kan nggak diam. Jadi ada sebuah karya yang akan terpampang. Lepas dari baik dan buruk, seniman berkarya wis tetep ana sing
dibajongi. Tetap ono sing elek-elek, ditudingi, diunyo-unyo dan lain sebagainya. Jangan gentar itu. Apapun yang kita berbuat, kita lina amalu biniat ya mau asisten itu tadi. Iya. Utusane Gusti Allah nang alam dunya kan ngopeni alam itu ya apa sak isone itu. Niatnya seperti itu. Perkara kuwi elek apik dipaidu wong itu biasa bagi saya, hal biasa. Jadi dicemooh itu wis biasalah. Dicemooh biasa. Enggak gentar juga. Kalau saya mengutip kalimat beliau Profesor Rahayu Subangga almarhum itu kan elek wae durung. Dalam arti jangan berbicara tentang baik tapi ketika dirinya sendiri tidak berbuat dan perbuatannya seperti apa. Dan ketika kita berbicara di wilayah seni ada sebuah proses, ada keterlatihan. Kalau kita ngomong saya bisa buat relief itu kalau kita nggak buat lah terus buktinya mana? Dan ketika membuat ya pisan elek itu biasa. Dua semakin meningkat ada kekurangannya. Bagaimana kita akan mensiasati itu semua kan ilmu yang di luar daripada di bangku kuliah. Itu kan lebih banyak di luar. Gitu. Maka harus ketemu, kita harus ketemu dengan tukang batu, ketemu tukang kayu, prosesnya seperti apa. Mereka mencari sudut gitu untuk ukuran lantai itu bagaimana cara mengambilnya dari posisi tengah atau dari posisi sudut. Itu ilmu yang saya tidak temukan di bangku sekolah. Apalagi ketika itu kuliah saya jurusan seni tari ya, ngukur sudut itu enggak ketemu. Itu tentang jentik tadi. Yang kedua Mas, itu driji manis. Sak klimah, rong klimah, sak pecak, sak jangkah. Satu kata, satu kalimat, satu perbuatan. Itu yang serba manis. Karya Natya sing sesomo. Membuat orang lain senang. Pokoknya tujuannya membuat orang lain senang. Perkara dadi wong liya cemburu, terus apa kuwi meri atau iri itu terserah mereka. Monggo mawon. Itu. Ini driji Manis. Ya. Terus driji penunggul. Nah ini hati-hati karena sudah naik sudah 3 kali naik. Hati-hati dengan penunggul, jangan mengunggul-unggulkan dirinya sendiri. Jangan sombong, jangan pamer, jangan merasa lebih. Tapi karena manusia itu punya kekurangan. Akhirnya ini turun lagi. Nah, ketika turun ini driji penuding. Ojo sok nudingi alanan liyan, sakle driji siji nuding ana driji liyane nuding awake dhewe lah ya ta. Ini mana filosofi yang diajarkan oleh orang tua saya. Enggak saya hilangkan, saya sampaikan pada anak-anak saya termasuk anak didik baik itu yang ada di sanggar maupun di kampus ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah jempol. Cendek dhewe Mas. Kita harus merendah. Tapi gede dhewe Mas. Gede dhewe. Ya, ini gede dhewe. Ngepolke kabisane. Kita berbuat semaksimal mungkin untuk kesejahteraan hidup, baik hidupnya sendiri maupun hidupnya alam semesta. Karena kita akan kembali dengan A besar. Ya kan? Kalau kita kan aku. Ini ada Allah, jadi A kecil karo A besar gitu. Nah, ini yang penting. Karena kita ya kuwi mau Mas ngendikane jenengan. Asisten ngono. Utusan iki sebetulnya gitu loh. Dadi kok kanan ayo ngopo kowe nang alam donya. Termasuk itu nanti ditampa karo Gusti Allah apa ora ya ora ngerti Mas. Hak prerogatif Gusti Allah gitu. Ketika apa itu mengkritik, oke lah mengkritik yang sifatnya membangun, memberi masukan yang baik, tidak sekedar mengolok-olok. Orang menudingi terus. Ini ya kira-kira nek tudinge nek jempol iki kira-kira duding harus jempol menang ndi ya. Nek mau nuding terus ya tetap kalah nek karo jempol.
Sebetulnya banyak filosofi di budaya Jawa ini yang harus kita kupas kembali. Kita sebagai generasi muda goleki ajaran para leluhur. Mbah-mbah kita itu sebetulnya kalau di ngomongnya pinter wong jara sekolah, tetapi kenyataannya karena kedekatan dengan Yang Maha Kuasa diberikan ilmu-ilmu macam-macam. Termasuk masakan, termasuk jamu, termasuk apapun kita. Gamelan, wayang, semua yang remit-remit didelikke Mas, ilmunya didelikke. Karena saya nggak tahu ketika itu memang dirahasiakan atau memang mendidik anak cucunya itu kowe iki pinter loh. Aja mung kudu didulang, diloloh terus disuapin terus, tapi kamu lah ada kalimat kan golek banyu api kulan wareh, golek geni dedamar. Maksud dari itu ya mencari ilmu dengan ilmu juga. Jadi tidak sekedar mencari ilmu kita cuma dengarkan, nggak tahu apa-apa, kita nggak mau berpikir, akhirnya kita nggak bisa bertanya, akhirnya kita selalu kebingungan dan kebingungan. Maka ketika saya mengalami sebuah kebingungan, itu proses saya ya wis tak culne tapi saya tetap berbuat. Tak culne tetap berbuat. Perkara mbuh bener, mbuh luput, mbuh keneng, mbuh ora, tapi dari sekian perbuatan itu pasti ada yang nyambung. Karena saya punya keyakinan kalau dunia dikatakan itu bulat, yang namanya bulat itu tidak ada sudutnya, tidak ada potongannya, pasti nyambung terus. Maka apa yang kita kerjakan ini sebetulnya ya tetap sambung Mas, sambung. Nah, bagaimana cara nyambungkan itu kan tinggal kita sendiri. Misalnya situasi pandemi dan perkuliahan. Ketika kita belajar menggunakan kain, akhirnya kita bisa buat konten. Oh, jarian, oh ageman cara Jawa. Ini kan tetap bisa jadi. Dan sebetulnya dari awal saya nggak ngerti bagaimana cara membuat konten ya sinau. Saya nggak ngerti Zoom, nggak ngerti Gform, nggak ngerti Gmeet, ya belajar lagi. Akhirnya kita menemukan sesuatu yang lebih dari kepepet, dari kebingungan, dari kebodohan, dari kekurangan itu. Ketika kita belajar dari itu semua, dipelajari Mas. Saya kok nggak bisa apa sebabnya? Saya bingung apa sebabnya. Nah, ini penting sekali bagi saya untuk memotivasi diri. Misalkan ditarget sekian bulan, sekian tahun harus selesai dalam studi misalnya. Saya kok belum selesai? Ya opo? Akhirnya di perjalanan ini menemukan apa? Nah, yang ditemukan ini kan sesuatu yang kita pikirkan yang tidak negatif. Kita harus positive thinking. Nah, seperti macam gini kan Mas Panggan dhisik sekolah ya ora jurusan. Niki mergo kepepet jane. Lah iya. Oke, kepepet itu semeletek yang pikirannya tek aku kudu ngene, berkarya, berubah ngene. Itu loh. Mbok urusane dituntut karo nyonyah, ya ora ngerti, mbok dituntut karo kendil ya ora ngerti, mbok dituntut karo mbako ki ya ora ngerti tadi. Nek dituntut ndak Om, soalnya saya bukan ilmu. Nah, biasanya yang dituntut kan ilmu. Iya menuntut ilmu. Menuntut ki nek nggen aku ora menuntut ilmu, Mas. Apa, Om? Menuntut gedang. Menuntut gedang. Tuntut gedang itu. Oke. Saya bertanya 1, Om Eko menjawab 1000. Oke, kesimpulannya yang bisa diambil kan berarti Sambil ya Mas ya. Jenenge ngobrol ki ngono. Nggih, ngobrol niku santai Om. Sepaneng. Ini konsepnya santai. Kali ini gelasnya tidak ada tulisannya ngobsesi nggih. Karena nih saya dayo soalnya. Tunjuk monggo. Wah, jahe. Ayo sumutan ya, golek anget-anget ya. Oke. Jadi kesimpulannya kita sebagai seniman harus tetap gerak ya apapun ya Om. Artinya tidak hanya seniman.
Tapi karena kita berbicara seputar seni ya kita lingkupnya berbicara lingkup seniman baik. Seniman harus tetap bergerak Ora artinya. apa-apa, Mas. Gimana? Berbicara tentang tukang batu, Tukang batu. apa kuwi bakul neng pasar. Aku ya sinau, Mas. Oh sinau. Aku pengen ku ya bakul pasar barang ya. Ora apa-apa. Iya. Oh, ternyata kan bakul sayur ki nek neng wilayah Selo petani ki misalkan kemarin yang saya survei itu kan kubis atau kul itu kan harganya cuma 1.000. Wih, Teko kene iso dadi 5.000 teko Solo. wih. Nah kan berarti 4.000. Apa ya dodol mung sekilo tok? Iya. Kan ora. Apa ya mung kubis tok kan juga tidak. 4.000 ping piro nih? Nah, 4.000 ping berapa macam. Ternyata setiap hari itu kalkulasinya sekitar minim itu 200 batine. Batine. Dan itu biaya sekitar 2,5 juta. Nah, nek bakul kan kudu rena telu, Mas. Siap itu rangkap telu. Nggih. Iki tinggo modal, Nggih. iki tinggo utangan, iki tinggo jaden. Nah, ngono. Nggih. Nah, ketika ini modal ini berjalan tidak lancar, kan butuh suplai lagi. Nah, ini ada kesiapannya. Ketika modal ini berjalan tapi di dalam piutang tidak dikembalikan, kan tetap masih punya satu cadangan itu tadi. Nah ini nek cara bakul ngono ngaku ki anak bakul bumbon. Ya biyen ki cilikane ki ya mung kulaan melu apa angger mulai sekolah SMP itu toh. Dari Sragen ke Tangen itu kan saya harus bawa gereh. Itu ikan asin. Terus lombok 5 kilo, 10 kilo tadi ketok iki motor iki sini cah sekolah kok ambune gereh. Saya dibegitukan sama penumpang yang lain tapi ya ora apa-apa wong kuwi memang saya tidak bisa memungkiri itu. Sing tinggu sekolah ya dari bapak dari ibu ya kebutuhan yang lain juga demikian ya. Saya harus menjunjung tinggi jerih payah orang tua. Jadi itu pun juga akan berpengaruh pada kita, Mas. Aku ki putrane bakul lah aku berkesenian ki mesti enek urusane perdagangan. Ya carane mbadi ya. Jujur-jujuran Oh, ngono iya. lho. Semuanya seperti itu. Jadi ketika iki corong gaji seniman itu kan ana iso ABC, iso digebuk rata, ana sing ini apa ki karena berdasarkan kehormatannya, grade-nya itu ada 3 hal semacam itu kalau saya apa PY dengan banyak orang. Ini kira-kira mung mangkat wong 3 wong 4 wis ngono Mas senenge kuwi wis ngono kuwi ya itu seperti kayak jenengan dhewean wis bareng-bareng sejak dulu. Ya, tapi memang Om Eko itu setiap apa yang didhawuhkan ke saya dan anak didiknya yang lain itu ngemumpi ulang. Termasuk perkara nek dawuh ki dadakan. Loh, itu kan testimoni. Testimoni. Wah, berarti nek kira-kira iki ditarungke iki sak wayah-wayah siap. Ngono. Nek kula wis nyatur wis hafal. Terus hafal ya itu justru hal-hal seperti itu yang menjadikan melatih kecerdasan. Bagaimana menyikapi suatu hal dengan cepat dan tepat. Orang mau tentara tok sing cepat dan tepat ki seniman kudu iso cepat dan tepat. Ya banyak sih Mas. Seperti teman-teman Mas Pangga juga sering bersamaan. Sejak kecil kelas 6 SD saya ajarin nari, tapi ketika sudah dewasa remaja gitu kan mosok mau tari pasi-pasian, tari gandrungan masih diajari lagi. Ya wis engko sik nang kono gamelane piye iso nabuh gendinge apa. Kita buat susun musiknya. Terus juga piye? Ah juga kowe manut aku manut kowe. Nah, ini sebuah proses bagi saya sebuah proses untuk melatih kecerdasan dari teman-teman itu sendiri. Jadi nek mung apalan mung karonse, Biasmoro, Mbudan Sayo. Wah, oh yo ora jeleh-jeleh. Kaya nyoba wae perkara elek apik tetep diwelekne wong yo. Yo kuwi mau. Karena pengendangnya mboten saged lho. Mangke nganu mawon apa tape recorder mawon. Aku jane yo nggawone tetep aku beralasan nek gamelan saya menghormati beliau sebetulnya.
Nggih. Satu sisi inna amalu biniati kan menghormati beliau. Ono gamelan kok ora dinggo. Ora dinggo. Kan rasane nyebar. Pun niku gendinge napa sing saged napa Ketawangan, mungkin munggal Adrangan, mungkin lajeng niki ganti niki. Udah jadi karya tari. Nggih. Dan kita mungkin nemong. Mungkin nemong. Itu penting, seniman itu mungkin nemong, serawung. Maka bisa ketemu rasane ketika yo kudu ketemu. Nggih. Orang ketemu rasanya gimana? Kalau kita nggak ketemu, kita nggak pernah berkomunikasi, nggak bisa. Nah, yo gojek ngobrol semacam ini penting bagi seorang seniman untuk ngomong ngalor ngidul, tapi kadang suatu saat itu ada pentingnya. Ya, itu ada inti yang bisa diambil ya. Ya monggo. Gitu. Tapi kalau melihat kondisi saat ini melihat kondisi saat ini yang kita seniman artinya kesempatan untuk berkumpul, berkesempatan untuk apa jenenge adu rasa Iya. secara langsung itu kan sedikit sekali intensitasnya. Mungkin di perkuliahan sendiri kan ini daring juga. Artinya secara apa ya? Mandirian. Ya, satu itu. Keduanya secara rasa itu bagaimana Om cara kita untuk mengantisipasi mengantisipasi lah. Ya kalau Supaya bisa tetap kecekel rasanya. Kalau kita mandiri kan otomatis justru kita diberikan waktu yang banyak untuk kita berlatih sendiri, untuk memperkaya diri. Apapun. Misalkan ya itu tadi, saya sebagai seorang penari, saya sebagai pemain ketoprak, saya sebagai pemain wayang wong. Tapi saya bisa nggak ngelukis kelir wayang atau ketoprak itu? Coba saya buat relief, bisa nggak? Nah ketika kesempatannya tidak membuat sebuah karya, tetapi berjualan di pasar. Ada apa yang di pasar sana? Ternyata di sana ada guyonan orang-orang yang di pasar, ada jual beli, bagaimana tawar menawar di pasar. Ya. Itu akhirnya ketika kita jadi salah satu aktor yang dibutuhkan untuk jual beli misalkan, nggak canggung lagi. Jadi ketika dalam kemandirian di rumah misalkan, ya apa yang kita punya, kita bisa nembang wes, mbok karo atus, mbok karo dolanan, itu kan kita meningkatkan suara saya seperti ini. Kalau dulu nafasnya masih kuat dengan nafas panjang, sekarang wis tuwa kok kan utut. Nah itu kita bagaimana mensiasati suara itu sendiri. Kalau dulu satu hari penuh nembang terus tidak sakit tenggorokannya, tapi sekarang baru 2 kali 3 kali tembang aja sudah berubah suaranya jadi serak. Bagaimana kita akan mensiasati itu? Nah kesempatan ini yang penting, kita harus mencari diri sendiri. Jadi nggak takutlah dengan situasi apapun. Jadi memang kesempatan untuk sekaligus kesempatan untuk menakar dirinya sendiri ya. Iya. Dan berproses secara mandiri. Iya jelas itu, karena tidak boleh dengan ketemu banyak orang, ada beberapa. Kalau memang kita harus ketemu ya akhirnya kan kita ngangsu. Kita belajar, kita mencari ilmu kepada beliau-beliau satu persatu. Yang saya maksud beliau bukan harus senioritas saya, tidak. Kalau saya bersama anak kecil saja saya bisa belajar dengan mereka. Angel lo Mas, wong tua ini kan melaku ketanting-tanting kayak cah cilik gitu loh. Misalkan begitu. Bagaimana kita harus belajar seperti itu. Tekniknya seperti apa? Kakinya bagaimana? Tangannya keseimbangannya gimana? Kalau saya seperti itu. Jadi apapun yang kita dengarkan, kita lihat, kita baca dan lain sebagainya, kita akan mempelajari itu semua untuk ilmu, untuk diri kita, yang akhirnya kita bisa sedekah, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dari apa yang pernah kita pelajari. Tapi sedikit ke Om Eko masa lalu. Dulu Om Eko itu SPG gimana? Ya, Sekolah Pendidikan Guru. Pendidikan Guru. SLA-nya. SLA guru. Tapi ketika diisi STSI dulu gitu. Iya, STSI. STSI
jurusan tari. Ya, jurusan tari. Apa memang dari iki aku jane wis ngerti ning ora abdan aku ora takon. Gur bahasa basi wae. Kudune sing tak delik iki. Aku jane wis ngerti. Oke, kenapa jenengan memutuskan untuk ke jurusan tari? Itu saya sejak kecil. Ceritanya cukup lumayan menggugah memori saya. Yeah. Dulu ketika saya masih kecil itu ada pentas ketoprak. Ini cerita panjang ya, Mas. Jadi pertanyaannya satu ini 1.500 sih. Di SMP Tangen di selatan lapangan itu ada ekstra tari kuda lumping yang menari namanya Mas Narto sama Mas Yuli. Nah, ketika layar paling depan ditutup, itu saya ada lubang, saya nginjeng ya, karena dia narinya di pit orkestra itu depan panggung yang paling depan. Nah, bapak itu kok bapak saya dekat dengan pengendangnya Mbak Stoyat ya, masih teringat ya. Sehabis Mas Yuli dan Mas Narto pentas tari kuda lumping itu turun, saya tanya, Mas, yang latih Mas Narto sama Mas Yuli siapa? Sing latih bapakmu. Setahu saya bapak saya pemain ketoprak. Ora mungkin. Bapak saya itu main ketoprak, kan ini ngayal. Nah, saya akhirnya pulang banyak sama bapak. Ya setengah marah sih, marahnya bocah saya. Bapak tidak sayang dengan saya. Putrane tiang sanes diajarin joget, anak orang lain diajari menari. Kenapa saya tidak? Saya seperti itu. Dan pulang itu saya tidur gulung nang nggon kloso, Mas. Nang nggon tikar itu loh, di tengah kuwek ngono, kacane dadi dibuka ora kena. Akhirnya ya memori saya itu bapak tergugah, ternyata saya punya darah sebagai seorang seniman, sebagai seorang penari dari bapak. Terus akhirnya saya dulu belajar tari. Nah, ketika belajar tari kelas 3 SD banyak diceritakan bapak bahwa teman-teman bapak yang salah satunya Profesor Sri Hastanto. Itu kan teman sebangkunya bapak. SMP Savirius Ragin. Nah, itu dulu kan nari golek kayu kan partnernya bapak. Kemudian ada teman lagi Prof siapa itu? Ya, siapa? Prof T Slamet Suwarno. Oh iya, Mas. Prof T itu juga teman bapak. Ternyata Pak Narno Suwargi. Itu juga teman bapak. Kebetulan istrinya Pak Narno, Bu Retno itu kan putrane guru tari bapak. Oh nggih. Ya, Pak Harinto. Nah, saya terus kepingin wah, jadi dosen ASKI sama itu. Dari kelas 3 SD wis tertanam di sini. Sudah jadi dosen pentas ke luar negeri gitu. Nah, sejak itu saya belajar. Nah, ketika tari yang diberikan bapak sampai saat ini saya masih teringat tari Anoman Katak sini. Nah, SD kelas 4 SD belajar Anoman Katak sini digendong, Mas. Orang di gamelan, orang di tep, ya tau nek jaman biyen wong jenenge wong desa. Adusin nang kali, mandi di sungai, digendong. Palaran lah tomoro, to, gung, po, gung. Jadi kakung itu bapak saya itu cuma po, gung. Nada saya harus menyesuaikan dengan suara bapak. Yang imitnya suara gamelan, kenong dan kempul. Nah, akhirnya ketika ketemu gamelan, ternyata saya mampu untuk menyesuaikan dengan laras gamelan atau nada gamelan. Nah, mulai dari itu saya punya semangat lagi. Nah, ketika jadi SD, SMP itu selalu ikut lomba tari terus dan kuliah diisi. Dan bahkan pendaftaran itu dulu
01 TS1 itu nomor jam 6 pagi saya sudah di ngisor pohon bambu itu sebelum ditebang itu. Itu saya sudah datang di sana untuk mendaftar. Nanti semangat saya. Tapi sebelum itu pada malam harinya itu ibu timbul kekhawatiran yang sangat besar. Apa itu? Saya tidak diperbolehkan sebetulnya masuk ke ASKI atau ke STSI ketika itu. Karena satu, rata-rata informasi yang diterima, ibu kalau orang itu sakitnya mesti mah, tipes. Nah, ternyata permasalahannya juga demikian. Pernah saya alami juga semester 2. Karena banyak kegiatan, lupa makan tidak teratur, akhirnya kena mah dan tipes. Ini Penyakit umum berarti. itu umum orang ASKI, STSI, isi Solo ya, itu tipes karo mah. Aku biyen ya kuwi. Jadi penyakit umum keselen lali mangan karena semangatnya yang tinggi itu tadi. Terus ini yang kedua itu permasalahannya karena di sekolah seni itu pergaulannya itu semacam lepas waktu. Tidak ada batasannya. Jam 11 masih latihan, jam 11 malam. Jam 1 masih latihan sampai jam 3. Jam 6.30 atau jam 6 sudah dibangunkan untuk injeksi latihan lagi. Semacam itu dulu. Nah, dan pergaulan laki-laki dan perempuan itu sangat dekat sekali. Maka ini dikhawatirkan oleh ibu kalau tidak selesai. Nah, terus akhirnya saya ya berjanji sama ibu. Sebelum saya setingkat sarjana muda saya tidak akan punya pacar. Seangkatan ada D3 ada S1 pokoknya wedok tak celuk mbak, lanang tak celuk mas. Sampai sekarang. Ngono. Nek yo ana sing diceluk mbak ki ora gelem, pengene diceluk Dik ngono yo ana. Ngono kan. Lah iki sing ora tak critakne ngono lho Mas. Ini yang di-skip tadi. Ya. Semacam itu tadi proses saya tertarik di seni karena ternyata ada darah dari bapak, kebetulan dari mbah saya, dari ibunya ibu, itu juga dulu penari juga pemain ketoprak. Jadi ada apa ya, darah yang mengalir di sana. Itu. Nah, ini yang saya sampaikan ketika saya harus belajar di STSI, belajar di situ. Tapi yang masalah SPG tadi kok dulu SMA-nya ke SPG? Atau dulu SMKI wis enek ya? Sudah kan ya? Nah, dulu SMKI itu 4 tahun. Oh iya. Nah, perhitungannya Bapak, ya dulu kan konservatori. Tapi sudah berganti nama SMKI. Berganti nama Bapak memperhitungkan kalau itu 4 tahun berarti saya rugi 1 tahun karena setara dengan SMA. Oh iya. SMA, SMK, SPG, SMKI, kan SMKI 4 tahun. Maka saya harus ke SMA. Lah kebetulan daftar ke SMA tidak diterima dengan gelombang 2. Nah, saya daripada gelombang 2 sekolah di dewek-dewek karo kancane, lebih baik saya yang gelombang 1 langsung diterima di SPG. Itu. Nah, ketika di SPG ketemu dengan beliau M. Karno KD yang membuat gending-gending itu, dan beliaunya juga penari juga. Akhirnya belajar tali, belajar gamelan di sana di SPG itu semakin menambah ilmu untuk di wilayah seninya. Jadi memang apa sekaligus juga artinya ketika SMA pun tidak putus proses keseniannya ya. Tidak. Justru malah tambah pengetahuan masalah karawitan tadi gitu. Iya. Tambah karawitan, tambah tarinya. Akhirnya seperti itu. Terus untuk waktu awal mengajar dulu kan di Sriwedari kan? Oh iya. Dulu kan di Sriwedari. Nah itu pengangkatan pegawai negeri. Sebelum pengangkatan kan. Lulus 31 Desember 1993. 7 tahun nganggur Mas. Nganggur tapi malang melintang di kampung-kampung sebagai penari tanggapan orang punya hajat atau mantu itu. Ya apa saja. Akhirnya tidak hanya menari saja, ya main ketoprak, ya jadi MC dangdut, MC reporter bal-balan. Nah itu
Wis pokoke apa dilakoni, Iya, tapi iya. kita bisa mengambil nilai positifnya kalau saya seperti itu. Dan akhirnya bisa jadi pambiworo atau MC manten pacar adat Jawa macam Ya, itu. ya, ya. Nah itu semua dari 7 tahun itu tadi. 7 tahun yang kita nganggur tapi karena ada yang butuh ini ya, ada butuh ini oke, ada butuh ini oke lah. Kita akan belajar dan itu. Dan ketika tahun 2000 ada penerimaan pegawai negeri, diterima kebetulan pegawai negeri Wayang Wong Oh, dari iya. Senawangi dan Dinas Pariwisata. Bersama itu Kementerian Pariwisata. Akhirnya tugas pertama saya di Wayang Orang Barata. Oh, Barata pertamanya. Iya di Jakarta, Pasar Oh, Senen itu. Iya, iya. Lah, gedungnya dipugar. Hmm. Lah otomatis saya mau bekerja jadi apa? Iya. Nah, ada kebijakan dari Wayang Orang Barata sebulan sekali pentas di gedung kesenian. Nah, kerja saya ya 1 bulan gajinya utuh. Ya. Tapi Mas, ketika saya ngerapel tanda tangan, kebetulan kabaknya itu dari Sukoharjo, dari orang Jawa juga. Mas, tanda tangan tanda tangan apa? Rapelan presensi Pak, saya bilang gitu. Loh, Iya. presensi kok dirapel itu gimana? Kamu kan belum prajabatan harus setiap hari masuk. Loh, saya kan pegawai Wayang Orang. Kalau setiap hari masuk itu Harus satu apa? dunia itu ya Wayang Orang Sriwedari, Nah. Solo, nggak ada yang lain. Ya oke, saya titipkan pindah ke Solo kerjanya. Wah, pindah ke Solo Mas. 2001. Ketika 2001 saya sudah di Wayang Orang Sriwedari sebagai pegawai titipan di sana. 2002 saya melanjutkan studi. Tidak boleh, wong prajabatan baru saja. Iya. Kok baru 1 tahun berikutnya pegawai negeri penuh kok izin. Itu nggak boleh. Nah saya kan tetap berdalih. Wayang Orang kan kerjanya malam Pak. Saya belajar kan siang hari. Kenapa saya tidak boleh meningkatkan pendidikan saya? Tak cepaki Undang-Undang Dasar 45 ngono. Akhirnya Senjatanya undang-undang. Oh, iya dong. Berarti kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau orang itu kabak wani enggak? Berani enggak ini? Ayo dengan Undang-Undang Dasar. Ya toh? Ngono. Rada beling lah. Nakal kok beling. Nakal. Ketika nih Pak, saya kan nakal itu ono akal. Iya. Ayo berpikir. Oke, diizinkan tapi nggak ada biaya dari sini, nggak apa-apa Pak. Oke. Terus biayamu dari mana? Siang hari ketika tidak kuliah saya tanggapan. Ya wis, Oke. siap. Oke, siap. 2002 ya alhamdulillah 18 bulan selesai. 18 bulan selesai, tapi izin saya kan 5 semester Mas. Jadi kan masih ada waktu panjang. Oke. 1 tahun Oke. untuk saya tidak masuk. Tapi sebetulnya kan kadang saya masuk, kadang tidak, kadang masuk, kadang tidak seperti itu. Tetap di masuk ya. Ketika Namanya. oke, selesai kuliah S2-nya, saya dikasih tanggung jawab oleh beliau Kadinas Bu Evi ketika itu. Oke Mas, karena secara apa di jenjang pendidikan Oke. paling tinggi, sekarang Mas Eko dikasih tugas untuk jadi pimpinan Wayang Orang. Siap laksanakan. Hari Senin saya dikasih, hari Selasa saya fotokopi, saya tunjukkan malamnya kepada teman-teman Wayang Orang Sriwedari. Dan ketika itu saya muda, banyak senior-senior, Pak Bude-bude ya itu. Akhirnya beliaunya, loh, kok wong titipan yang kene jadi pimpinan Wayang Wong. Wah, jadi gayeng. Wah. Nah, jadi gayeng. Ketika jadi gayeng, akhirnya oke, ini akan saya kembalikan dan monggo situasi kondisi berikutnya akan saya sampaikan. Saya sampaikan kepada beliaunya. Monggo saya kembalikan tugas ini. Saya dimarahi. Saya sebagai pimpinan berikan tugas pada anak buah kok ditolak. Bukan saya menolak, tetapi situasi kondisi yang di sana yang kemungkinan perlu diperhitungkan. Oke, kalau begitu aklamasi. Nah, aklamasi ternyata dari 81 personel itu yang tidak milih saya 3 orang. Aku terus Lah kok pengen telu.
Termasuk saya 3 itu. Oh, Saya cuma nggak 2. milih. Berarti cuma 2. Saya milih orang lain gitu loh. Karena apa? Memang tanggung jawabnya besar. Kayaknya saya nggak siap untuk itu. Tapi ketika itu sudah aklamasi, apapun yang terjadi berarti ini karunia ilahi. Ini tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan pada saya dan saya harus melaksanakan. Nah, kaget Mas. Karena ya saya Mas Pangga wis hafal karo karakterku. Iya. Kita enggak yo das. Akhirnya gayeng berjalan sampai 1 tahun, akhirnya tahun kedua saya membidik. Nakal naik lho Mas. Iya. Nginceng lho, nginceng. Kok dosen Antawacana diisi dari beliau ketika mengajar saya itu Pak Rusman, Pak Surono, Pak Joko Purnomo, sedo, semua meninggal. Akhirnya kan, ini dosen Antawacana siapa ini? Lah, ketika saya di Wayang Wurang Sriwedari punya modal, modal sebagai wayang dan modal ijazah, masuk mutasi, diperkenankan. Akhirnya sampai sekarang saya bisa mengajar di ISI, itu pun juga gayeng. Gayeng. Tari mucale teater. Ayo awalnya ku ndonga iki mbiyen ya kleru menah. Nek wis ndonga pindho apa ya? Jujur Mas, saya dulu ketika ya itu nganggur 7 tahun itu lulus sarjana itu. Saya berdoanya begini. Gusti Allah, mugi-mugi kula saged dados pegawai negeri ingkang saben dinten berkesenian. Pikiranku Mas, mungkin aku bisa jadi guru SMKI. Mulang juga terus enggak dino setiap hari. Ternyata jadi wayang orang yang setiap hari. Wah, Gusti Allah ora kleru iki. Keliru. Nah, dari itu ada yang motivasi saya dengan cerita-cerita beliau Pak Rusman. Pak Rusman itu kalau datang dulu di Wayang Wurang Sriwedari, itu kan tokohnya Gatot Koconya Sriwedari Solo itu. Itu sebelum orang lain datang, beliaunya sudah datang. Jadi setelah dibuka oleh penjaga malamnya entah kemana, beliaunya ada di situ. Kalau tidak duduk di bawah tali untuk ngerek kelir, itu juga di tengah panggung. Itu selalu berdoa memohon pada Tuhan. Ya wis aku Mas, melu-melu wae wong jenenge. Ya bocah kok saat itu kan tetap melu belajar mengikuti. Berdoa aja. Gusti Allah mugi-mugi saged dados dosen ISI Surakarta tak cetak-cetakne. Ternyata ini tadi diperkenankan. Lah ku ndonga apa kleru yo? Aku wong tari ora dadi dosen tari ya. Ini dosen ISI Surakarta. Iya. Ya tak tahu dengan legawaning penggalih itu tadi. Ini karunia ilahi, bukan sebuah apa istilahnya dibuang atau di apa. Ini pokoknya Gusti Allah menempatkan saya dengan lantaran beliau-beliau itu. Wis tak tahu mbok. Karena modalku apa ya? Modalku main ketoprak ning desa-desa itu. Ya. Main wayang wong. Kebetulan ISI Surakarta prodi teaternya Teater Nusantara dengan apa itu pondasinya itu ketoprak wayang wong ludruk. Nah, ada posisi di situ. Tapi ya itu tadi ketika proses diisi ya saya dulu pernah dianggap tidak mengikuti atau menepati janjinya dari pegawai negeri yang itu dijanji awalnya kowe kudu iso ngembangke wayang wong. Dari alumni STSI ASKI kamu diangkat pegawai negeri wayang wong, kamu harus bisa mengembangkan wayang wong. Nah, ternyata yang colut pertama itu saya jadi diisi itu dilapor ke Mas. Kira apa-apa. Ketika saya banyak oleh beliau-beliaunya yang berkewajiban untuk memberikan bimbingan kepada saya di kementerian sana, saya juga menyampaikan apa adanya. Mohon maaf Pak, saya menyampaikan apa adanya yang saya lakukan.
kamu mau pembelaan diri? Bukan. Saya yang menyampaikan. Mungkin kalau saya masih salah, mohon saya ditunjukkan kebenarannya. Saya di sana mengajar Ontowecono atau dialog wayang wong. Saya mengajar musik tari. Ya. Saya juga mengajar tata rias wayang wong. Apakah saya tidak mengembangkan wayang wong? Orang. Ya ini, yang akhirnya ini nanti ketika lulusan seperti yang kita lihat sekarang di wayang orang Sriwidari. Ya. Generasi-generasi mahasiswa dari isi Surakarta. Itu juga yang dulunya belajar jadi wayang wong itu sendiri. Nah, itu Mas akhirnya beliaunya wah saya yang tergesa-gesa menerima laporan. Saya dipopo terus aku aduh orang salah langkah gua. Apapun yang ditunjukkan, yang diberikan Tuhan wis dari karunia, saya bilang gitu aja. Ya seperti itu Mas. Lika-liku kehidupan. Ketika kita bisa menerima dengan ikhlas, itu kita akan ditunjukkan. Oke lah. Pangeran orang rubah nasib manusia ke lamun manusia orang budidaya. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia ketika manusia tidak berusaha. Tapi kan Tuhan yang akan menentukan. Ya kita tetap berusaha Mas. Berusaha. Dari sekian tahun nganggur, sekian tahun berkecimpung di sana, wirawiri jarak 50 km saya harus laju setiap malam, pulang jam 1 sampai di rumah jam 2 atau pulang jam 11 sampai di rumah jam 12 baru tidur. Nanti pagi sudah tanggapan lagi. Enggak ya kuliah seperti itu. Itu ya perjalanan. Dan itu ketika perjalanan orang atau kita merasa lelah, merasa sibuk, merasa sulit, ya kita berpikirnya jangan yang sulit-sulit, yang mudah saja. Contohnya gini, ketika saya harus tanggapan di kampung pelosok jauh dari kota lewat sawah-sawah, saya tidak merasa wah cari uang sulitnya seperti ini. Enggak, saya berpikir wah ini tamasya, wong nandur carane piye. Ngandek sedelo, istirahat, lihat. Oh ada pohon jati besar, wah berapa tahun ya ini. Akhirnya bagaimana pohon jati ini sekian tahun hidupnya. Nah, terus ketemu apa lagi? Oh ternyata menata bebatuan di jalan yang belum diaspal itu cara menatanya seperti ini ya. Dan ini juga ilmu. Jadi dimanapun kita akan ketemu dengan ilmu kalau kita itu mau mencari positifnya. Tapi kalau berpikir negatif ya sini kesel rekoso ngresulo, suka kan ngresulo. Nyeneni wong liya wis ngono. Artinya apapun bisa didapatkan ya. Artinya golek ilmu ki ora kudu golek ilmu kesenian pun ora kudu dalam kesenian, di luar lingkup kesenian pun bisa itu ilmu kan begitu Om ya. Ya kesenian kan keindahan Mas. Ya. Keindahan kan gawe lego. Bagaimana kita harus gawe lego? Bagaimana kita juga akan lego dengan sendirinya. Jadi jangan dibebani yang terlalu berat. Enggak kalau saya. Iya. Kesenian ki indah kok, awake dhewe ora berpikir indah kan. Ngono. Kalau saya kadang-kadang gini sama teman-teman, sama anak-anak itu kan saya kadang mungkin orang mengatakan melecehkan, sebenarnya tidak, tapi saya ambil aja positifnya. Seni itu apa sih? Saya bilang air kencing. Loh, kan kok air kencing itu gimana? Kan harus seni. Iya. Nah, kenapa? Air seni itu ketika kamu bisa kencing, kamu bisa lego. Lepas. Ya. Lah kesenian itu harus bisa gawe lego. Ora kesenian gawe masalah. Ya. Gawe marem. Nah, iya. Kina amalu biniate di sini kan tetap menyenangkan orang lain, menyenangkan dirinya sendiri, menyenangkan keluarga, bisa begitu. Tapi ketika diterima oleh orang lain yo monggo, gitu, monggo saja. Oca acik mrica polo. Karepe becik digawe ditampa polo, monggo. Terus dari sekian perjalanan penjenengan, cita-cita yang sampai saat ini belum
jenengan bisa realisasikan apa? Iki apa bangunannya baru nih. Baru di atas juga baru. Aku kaget lho ki moro-moro nek ngene. Sampeyan arep pentasan gare buka kelir. Iya. Buka kelir ya kayaknya aduh ana ya ta. Kan baru ini. Ya pilarnya jarene nabrak tembok ayo lara. Apa Om itu tadi Om yang belum sempat terrealisasikan? Apa ya Mas, ketika cita-cita saya kecil pengen jadi dosen wis dikaruniai dadi dosen. Pengen di anak lanang itu wis dikaruniai. Ya ta. Terus hidup sejahtera. Lah kebetulan tahun 2008 itu ada misi dari kota Surakarta. Bersamaan dulu yang mengantar beliaunya RI 1 yang sekarang Pak Jokowi ketika masih wali kota di Korea Selatan. Teman-teman itu ada tabib ning nggone museum Korea Selatan itu. Nah, tabib tertua 100 berapa itu usianya itu. Di apa? Di bedak itu loh, diramal. Diramal. Ini pegawai negeri. Iki apa ono dengan tulisannya itu. Kebetulan tulisannya sekarang rusak, Mas. Saya itu ditulis apa? Hidup sejahtera. Kok ora pegawai negeri, kok ora seniman. Ono sing seniman, pegawai negeri ada yang begitu. Saya ramalan bagi saya itu hidup sejahtera. Bisa alhamdulillah. Nek ketika orang hidup sejahtera syarat ngopo to, Mas? Ya muga-muga Gusti Allah memberkati ya. Donga kok. Wah, yo saiki ngene lho. Oh, mati kok digawani mori selembar kok. Ayo wis. Kamu kok wis disiapne ya, ngono lho. Yo, lah ngopo omah yo ora digawa, bondo yo ora digawa, bojo dijak wis yo wegah. Asli nyari sebenarnya aku mau ngomong putune sik. Enggak lagi nyari gitu ya sebentar parani ya. Wayahe tak pedhok ae. Ayo bulikmu wedi ya. Ora meden-medeni. Oke. Lalu yang ya jane saya pengen masih pengen ngobrol banyak sih Om, tapi nek untuk kepentingan ini yo nek kedawan mesake kuotane kanca-kanca. Terus ini pesan jenengan terhadap kanca-kanca pelaku seni muda terutama yang saat ini sedang meniti karir atau meniti apa mencari jati dirinya. Aku ini nanggon kesenian sing piye to? Aku kudu sing piye to? Seperti itu. Apa Om? Yang penting kan dan terpenting itu siji sehat. Loro waras. Sehat waras. Oh iya, sehat ning ra waras. Iya. Sehat waras dan itu harus selalu semangat. Jadi apapun yang dikerjakan itu akan menuntun kita untuk ketemu. Jangan lupa nyuwun karo Gusti Allah. Yang manter yang tenanan. Itu tadi ada 2 kali contoh yang saya sampaikan kan. Itu donga Gusti Allah mugi dados pegawai negeri yang saben dinten berkesenian ya. Semoga jadi pegawai negeri yang setiap hari berkesenian. Dadene wayang wong. Ora salah Gusti Allah. Bendina kon joget. Ya ta. Donga meneh. Wis tenanan mah. Gusti Allah mugi-mugi saged dados dosen isi dikepareng. Lah itu bagaimana kita akan istilah dari senior saya Kanjeng Raden Temenggung S Witaya Tandadipura. Nek nyuwun, nek mbatek iki sing tenanan. Kalimatnya beliau seperti itu. Oke lah. Ya wis kudu ner. Lah istilahnya nek gone agama kan muslim mengatakan kusuk. Lah kusuk iki piye den ora mudeng. Nah, aku ya ora mudeng nek kok kusuk iki. Ditompo karo anak nanti buktinya. Buktinya. Kasunyatannya apa? Nah, inilah kasunyatan. Kita harus apa adanya. Sak nyatane. Nyuwun yo sing tenanan-tenan. Nyuwun sing nyata-nyata nyuwun tenan. Ora mung nyuwun mung nang kene tok, kene karo kene ra tok ngono terus piye. Kamu kok kene ra kudu gatek dadi siji.
Punya Nang visi. kene tok ya piye, nek nang kene tok ya piye. Lah nang kene. Nah, Nggih. kan ini harus jadi satu. Nah, banyak hal yang seperti itu dan yang jelas ya itu tadi kalau memang saya diramal hidup sejahtera ya semoga saja Allah memberkati bisa benar-benar sejahtera. Amin 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 amin. Oke 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 oke. Ngaten Om Eko. Matur nuwun sampun kersa nampi ngobsesi wonten wonten panggung panggung apa iki? Panggung Sekar Mekar. Panggung Sekar Mekar. Mungkin lain kali ketika saya pengen bertanya-tanya lagi mungkin ada kesediaan dari Om Eko untuk menerima ngobsesi lagi untuk ngangsu kabruh lah. Wah, kok ngangsu kabeh. Ngobrol ku ya sak geleme. Ngobrol ya? Kira-kira Oh, iya. mlakune nengen apa ngewa? Enggak, enggak. Tetep nengen ya. Ngono. Ini belum seberapa, ini belum dienggok ke jauh saya. Mungkin lain kali mungkin saya dienggok ke jauh mungkin. Oke, ngaten Om Eko, semoga ngobsesi kita kali ini dapat mengobsesi kita semua. Matur nuwun Om Eko. Ya. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.